Bab 2, teks cerpen tentang menyusun teks cerpen bersama Ibu Rininta Melati, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk adik-adikku yang luar biasa dan adik-adik hebat. Selamat datang di kelas daring Bahasa Indonesia bersama Ibu Rininta Melati, Magister Pendidikan. Oke adik-adik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar apa yo? Kemarin kita sudah belajar tentang struktur. Kali ini kita akan belajar tentang keterampilan menulis. Sehingga KD yang akan kita pelajari hari ini itu apa ya? KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mengungkapkan pengalaman dan juga gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sehingga diharapkan setelah adik-adik semuanya belajar melalui video ini, adik bisa menyusun sebuah cerita dengan tema kehidupan berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaan dari teks cerpen. Untuk lebih lanjut, kita simak video berikutnya. Oh, hai adik-adik. Maaf ya, Bu Guru sambil berkebun. Lihat nih, udah waktunya bioberinya panen. Ya. Sebelum kita ke menulis sebuah cerpen, Bu Guru mengulas dulu pelajaran yang kemarin. Masih ingat yang kemarin? Pinter adik. Iya, wih, jos. Kita mengulas dulu tentang struktur sebuah cerpen. Apa itu? Ada berapa? Benar, ada 4 struktur sebuah cerpen. Jadi struktur sebuah cerpen itu ada 4. Yang pertama tentang judul ceritanya. Judul ceritanya menggambarkan keseluruhan isi cerpen yang adik-adik buat. Setelah sudah, barulah nanti ke apa dek? Bener, orientasi. Adik dari tadi hebat jawab terus. Apa sih orientasi itu? Iya bener, orientasi itu bagian perkenalan. Tokohnya siapa ya? Ada berapa ya? Terus diperkenalkan alur ceritanya bagaimana. Setelah sudah judul, orientasi, baru yang ketiga. Iya, yang ketiga komplikasi. Apa sih komplikasi? Masalah mulai ada. Masalahnya mulai muncul sampai puncak masalah. Nah, setelah sudah puncak, nggak mungkin kan orang dalam masalah terus. Nggak mungkin kan seorang tokoh dalam masalah terus. Nah, dalam penurunan inilah struktur yang terakhir. Apa namanya? Bisa nebak nggak? Bener adik, resolusi. Jadi itu materi pembelajaran yang kemarin. Setelah ini kita akan melanjutkan tentang menyusun sebuah cerita pendek. Tetap ya ngikuti channel ini, jangan kemana-mana. Bu Guru lanjut panen dulu. Melanjutkan materi pembelajaran tentang menyusun sebuah cerita pendek. Adik-adik nggak usah bilang sulit dulu sebelum kalian mencoba untuk menulisnya. Nih, Bu Guru kasih tips yang paling jitu supaya adik-adik semuanya pasti bisa untuk menulis cerpen. Apa ya tips jitunya? Tips jitunya yaitu cantik. Iya, cantik, beneran cantik. Cantik adalah langkah-langkah kita untuk menulis sebuah cerpen. Apa sih C-nya? C yang pertama yaitu cari ide. Cari ide dimanapun, kapanpun kalian bisa cari ide. Tinta yang ada di situ. Kita bisa cari ide. Apa idenya? Tentang keberagaman.
keberagaman, kerukunan, kehidupan. Loh, ide bisa kita cari di mana-mana. Itu C-nya. Lalu apa lagi ya? Yang kedua, abadikan. Diabadikan lewat apa ya? Abadikan dalam bentuk gambar. Setelah udah, jangan lupa narasikan dalam bentuk kalimat. Dinarasikan kalimatnya yang ada di benak kalian, yang ada di benak adik-adik, tulis aja. Nggak usah takut, loh ini kebahasaannya belum, ini belum. Kalau nunggu belum terus, nggak akan bisa menulis. Udah, tulis saja langsung. Jika udah dinarasikan, barulah terapkan strukturnya. Masih unsur-unsur dalam sebuah cerpen, masih ingat ada dua kan? Unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Dan yang terakhir baru kembangkan. Dikembangkan ide-ide itu, jadilah sebuah cerpen. Hanya dengan cantik kalian bisa membuat cerpen dengan bagus. Setelah ini kita coba bersama-sama ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke cantik tadi. Cantik yang pertama yaitu mencari ide. Ide itu banyak sekali ya. Idenya misalnya ini perasaan apa ya, caption apa ya. Dari wajahnya pun tahu dalam keadaan murung. Nah, dari ide ini, hari ini aku murung. Nah, dari murung ini kita bisa mencari ide apa ya. Misalnya, selain murung ada juga senyum. Dari ide senyum, murung, kita bisa mencari apa yang ada dalam benak ini ya. Ide apa ya dalam keadaan murung ini, aku ngapain ya? Kenapa ya aku murung? Bisa diungkapkan dalam cerpen. Daripada nanti adik-adik marah-marah gak jelas, lah lebih baik ungkapkan dalam cerpen itu. Selain itu juga ada wajah meringis seperti ini. Ide banyak orang, yang ada dalam ide banyak orang banyak sekali. Selain ada bahagia, marah-marah, ada meringis, ada juga. Nah, ini menurut adik ngapain ya? Semua ide seperti ini bisa kita ungkapkan lewat tulisan kita. Kita ungkapkan lewat kalimat-kalimat kita. Jika udah dari 5 emotion ini, 5 caption ini, ada senang, ada juga marah, ada sedih, ada keren. Dari perasaan-perasaan adik yang paling dalam, semuanya ada. Nggak mungkin tidak ada. Dari sekian ini nggak mungkin tidak ada. Dari ide-ide inilah, dari perasaan yang paling dalam, dari adik sendiri, ide itu muncul. Jadi kita nggak usah mencari ide dari mana, dari perasaan. Dari perasaan adik saat ini lagi kenapa ya perasaan. Nah, dari ide itulah abadikan, buat sketsa. Kenapa sih aku kok marah? Kenapa sih aku senang? Buat aja diagram-diagram runtutan kecil. Itu tahapan yang kedua. Barulah nanti tahap demi tahap adik narasikan dalam bentuk kalimat. Terapkan strukturnya, ikat unsur-unsurnya, dan kembangkan. Jadilah sebuah cerpen yang bagus. Ya adik ya. Jadi menulis itu sangat mudah. Karena menulis bahan dasarnya dari perasaan adik sendiri. Kita nggak usah mencari kemana. Jangan takut untuk menulis. Kita lanjutkan pembelajaran ya. Tetap di sini, jangan bosan, pasti seru. Oke. Silakan simak cerita berikut ini.
sangat bercita-cita ingin bersekolah di sini, tapi sepertinya gayanya tidak memungkinkan. Dan berkat kerja keras aku dan keluargaku, sekarang aku sangat bersyukur bisa bersekolah di sini. Alah, gitu bos. Ya udah, kalau gitu kapan-kapan kita main di desamu ya. Cerita tadi jika ditulis dalam sebuah cerpen akan menjadi sebagai berikut. Jika mengenang kembali masa laluku, aku termasuk anak yang diberikan hidayah olehnya. Aku berada dalam sukacita dan terkadang meneteskan air mata sendiri saat merasa terharu. Iya, dulu waktu masih duduk di SD, terkadang aku ingin menjerit melengkingkan suaraku sebagai tanda kekesalanku. Bagaimana tidak, aku termasuk anak yang dilahirkan dari keluarga yang cukup memadai untuk ukuran biaya sekolah. Namun itu tak dapat aku nikmati. Dan yang lebih menyakitkan hatiku, beberapa temanku hidup dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Tapi orang tua mereka sangat mengerti tentang pentingnya pendidikan. Terlanjur kita yang merasakan betapa sulitnya hidup ini karena dahulu kita tidak bersekolah. Jangan sampai anak-anak kita kelak mengalami hal yang sama. Demikian pernyataan yang sering kudengar dalam pertemuan guru dan orang tua di sekolah. Kalimat itu selalu dilontarkan Pak Ahmad, kepala sekolahku di SD, untuk mengubah pola pikir masyarakat di desa. Tapi itulah kenyataannya. Sebagian orang tua siswa hanya mendengar saja. Sesudah itu pulang ke rumah dan sibuk dengan urusan sawah, kebun, sapi, dan berbagai mata pencarian lainnya. Tak ada respon. Salah seorang di antara mereka adalah ayah. Baginya, ungkapan itu bagai angin yang berlalu saja. Jujur kuakui tak pantas aku menceritakan semua ini. Tapi aku ceritakan juga sebagai luapan rasa gembiraku karena aku mampu keluar dari kemelut saat itu. Kini aku sudah duduk di bangku kelas 8 di salah satu sekolah favorit di kotaku. Sebuah impian yang selalu terhalang karena adat dan tradisi desaku. Boleh jadi apa yang kualami ini juga dialami oleh anak-anak seusiaku di tempat lain. Oh iya, namaku Isrul. Aku lahir dan tinggal di pelosok desa. Berhubung desaku terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, maka tradisi dan adat istiadat masih sangat kental. Tapi yang namanya pendidikan, hampir semua orang tua di desaku tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah, termasuk ayah dan ibuku. 4 paragraf tadi termasuk struktur orientasi. Silakan lanjutkan cerita berikutnya sesuai dengan ide adik-adik. Selamat berkarya dan tetap semangat. Inti kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu tentang menyusun sebuah cerita pendek. Menyusun sebuah cerita pendek, ingat tipsnya yaitu cantik. Cantik diuraikan menjadi C, cari ide. A, abadikan ide itu. C, narasikan dalam bentuk kalimat. Dan juga D, terapkan strukturnya, lalu ikat dengan unsur-unsurnya, dan yang terakhir kembangkan sesuai dengan struktur sebuah cerpen. Struktur sebuah cerpen ada 4. Yang pertama judulnya, kedua orientasi, ketiga komplikasi, dan akan ditutup dengan resolusi. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga adik-adik, semoga Ananda semuanya menjadi anak-anak yang sukses dan berkarakter. Amin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Bu Melati. Tetap semangat belajar dan gapai mimpi.